sekaligus orang dekatnya Pak SBY. Halo Betul ya Bang Bang ya? Ed. Betul ya? Karena banyak orang tidak Yang orang dekatnya itu yang sehari-hari bersama Pak SBY itu. setiap hari ya? Saya setiap hari bersama Pak SBY. Oh gitu. Tapi setiap hari dikontak Pak SBY kan. Iya. Ya, Bang Iftitah ini juga satu angkatan ya di atasnya Mas AHY di Akademi Akmil Militer. ya, Akademi Militer, dan juga meraih Adi Makayasa, ya kan. Dan kalau pembicaraan kami di antara wartawan Tempo, Bang Iftitah ini adalah salah satu intel, gitu ya. Agen intel. Benar nggak sih Bang sebenarnya Bang? Enggak. Intel? Saya nggak pernah bekerja di satuan intel. Tapi setiap prajurit adalah insan intelijen. Oke Bang, langsung aja nih ya. Kita tahu ada kemarahan yang sangat besar di Demokrat ya kalau kita ngebaca ya, walaupun Mas AHY sudah menyampaikan untuk move on gitu kan. Tapi kayaknya riak-riak ini masih sangat besar ini. Kita nggak tahu juga apakah ini riak atau ombak gitu kan. Apa yang terjadi sebenarnya sekarang ini di Demokrat Bang? Coba bocorin Bang. Bocor halus, bocor besar. Bocor besar. Halus tapi besar lah. Kalau saya tadi baca di beberapa WA yang masuk, sebetulnya 90% itu mengatakan sudah kita let go. Kita berjalan moving forward ke depan. Nah, yang 10% ini salah satunya Kabak Komstra Pak Herjaki mengatakan dengan segala hormat, mohon maaf kepada Mas Herjaki. Orangnya dari sini. Nah, kita kalau nggak mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies, itu nanti kita dihukum oleh masyarakat. Nah, sebenarnya begini ya, sejak hari Kamis dan Jumat, Kamis Jumat itu tanggal berapa ya? Tanggal 31 2 hari sebelum deklarasi Anies Muhaimin. Saya sudah sampaikan kepada tim 8 dari Capres ya. Saya ini berusaha untuk tidak menyebut nama nih. Tolong ingatkan saya. Ntar kita pancing-pancing. Terus. Nah, saya sampaikan begini. Tolong kita jangan berbantah di media. Kenapa? Kasihan rakyat. Ya kan? Walaupun ada juga rakyat yang menikmati. Beberapa saudara saya kan nyampaikan ini lebih asik dari drama Korea. Bang, nah ini di luar ini ya, setelah deklarasi Muhaimin, Anies Muhaimin, persepsi publik ya, Demokrat itu memaksa-maksa koalisi, memaksa tim 8 ya, memaksa-maksa tim 8 agar Anies itu mengambil atau memilih AHY. Faktanya gimana? Ceritanya gimana? Sejak awal tim 8 itu terbentuk, kemudian berdiskusi, membahas dan kemudian menentukan kriteria. Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Oke. Jadi begini. Sebenarnya secara garis besar kan sudah udah nyiapin jawaban nih Bang ya. Enggak, ini tuh saya tuh kayak Pak SBY ya. Saya tuh orangnya pelupa. Iya kan? Oke, Bang. Karena saya suka berpikir besar, kadang yang kecil dilupakan. Itu titipan dari Mas AHY ya. Enggak, saya tulis sendiri. Bukan yang tulis itu Mbak Osan. Jadi gini. Saya nulis gini, saya tuh supaya enggak kehilangan konteks ya. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa ada dua ya. Faktanya itu sebetulnya secara garis besar kan sudah dituliskan oleh Pak Sekjen ya, secara garis besar. Tapi saya mau kasih disclaimer dulu nih. Pak Sekjen pada saat menulis itu juga dalam tekanan yang besar. Pokoknya tim 8 gagal, wah itu banyak ditunjuk-tunjuk loh. Jadi internal Demokrat ya? Ya, dari internal Demokrat. Jadi kalimat pengkhianatan dan sebagainya itu juga muncul dari para kader. Nah, Pak Sekjen tuh sambil agak nangis tuh, beliau nyampaikan kok jadi begini gitu. Saya peluk itu. Ini sudah takdir yang maha kuasa. Nah sekarang kita mengurai takdir yang berjalan kan? Jadi begini. Apa itu Bang? Ini yang belum. Kok ada materainya segala Bang? Iya ada materainya gitu. Jadi Saya pikir cuma bawa beginian doang, piagam gitu. Serius kan. nih. Jadi gini, Ini nggak langsung dibuang aja nih Bang. Jadi saya bilang segala sesuatu yang bersifat tertulis
tidak akan kita sampaikan ke publik kecuali ada pihak yang berusaha Membocorkan. bukan membocorkan atau keluar Men-spin dari ya? apa yang sudah disepakati. Iya. Melintir lah ya. Ya, Oke. itu loh. Jadi kalau sesuai skrip, ngapain lagi butuh skrip kan? Jadi sebetulnya kan dimulai dari mana nih pertanyaannya? Memaksakan. Iya, memaksakan. Bener nggak memaksakan Demokrat memaksakan AHY dalam rapat-rapat? Coba ini? Bang Rikan bacain suratnya. Yang mana nih? Semuanya. Semuanya dibaca. Oke, mungkin cepat aja ya. Ya. 31 Januari 2023. Awal tahun ini ya. Ya, ada orang yang bertanda tangan, Sudirman Said, Teguh Rifki Arsya, Dadang Juliantara, dan Muhammad Sulaiman. Ya. Menyatakan dan seterusnya, menyaksikan langsung pernyataan Pak Anies, calon presiden Koalisi Perubahan yang diusung Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS, meminta kesediaan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Oke. Pada kesempatan itu Pak Agus menjawab bersedia. Lalu Bapak Anies mengucapkan, mari bersama kita menjemput takdir dengan bismillah. Tugas pertama Bapak Anies bersama-sama mengajak ketiga parpol menyerahkan keputusan cawapres kepada capres agar Bapak Anies memiliki kekuatan politik untuk memilih Bapak Agus. Saya stop dulu. Oke. Pak, enggak, saya stop dulu situ. Nanti dilanjutkan. Agar Pak Anies memiliki kekuatan politik Untuk memilih. untuk memilih pasangan. Oke. Memilih. Yang AHY sudah di situ ditetapkan kan? di sini AHY. AHY. Kira-kira dari situ Demokrat memaksakan tidak? Oke. Ya, Demokrat memaksakan tidak? Jadi pada 31 Januari itu sebenarnya sudah Enggak. diputuskan. Kegiatan itu 23 Januari. 23 Januari. Tapi surat ini dibikin tanggal 31 31 Agustus. Oke. Nah, jadi gini. Jadi kata kuncinya di situ tuh. Coba dibalik lagi. Kira-kira sah nggak itu? Oke, ada materai 4 orang bertanda tangan seperti yang disebutkan. Nah, gimana? Pertanyaanku Bang, ini kan tidak ada tanda tangan Anies Baswedan begitu. Ya. Verified nggak atau kredibel nggak untuk Silakan ditanyakan kepada yang tanda tangan. Oke. Oke. Tim 8 semua di situ ya. Ada 4 orang. Silakan. Oke. Nah, justru maksud saya begini ya. Hal ini nih disampaikan tidak kepada Nasdem oleh Pak Capres, oleh Pak Anies. Oke. Disampaikan tidak. Ya. Ini kalau kita mau terbuka ya. Nah, makanya kami tuh terus berpikir, kok bisa tuduhan bahwa AHY memaksakan? Kan diajak. Nah, jadi intinya dari sini, Mas, saya ini kan sudah diserahkan cawapres itu kepada capres. Berarti di tangan siapa? Tangan capres. Ya siapa? Anies. Kayaknya udah males banget. Udah sebut aja gitu loh, Bang. Nah, kemudian, nah diajaklah. Ini karena kalau nggak begini nih nggak jadi nih koalisi. Oh saat itu sudah gemes ya Demokrat ya? Bukan. Yang satunya dong. Oh. Kan kalau Demokrat santai. Pak SBY mengatakan ini paling last minute. Pak SBY loh. Pak SBY ya. Pak SBY bilang biasanya ini last minute. Oke. Tapi memang dalam diskusi ini tim 8 khususnya ya dengan tim 8 situasinya beda. Kalau zamannya Pak SBY sekarang beda. Ini kan banyak rumor lah, ini koalisi perubahan pasti nggak berlayar ini, ya kan Pak Anies nggak mungkin berlayar ini. Nah ini kan tantangan nih bagi kami tim 8 itu. Jadi kita bilang kenapa nggak kita kuatkan ini, ya kan pasangannya. Terus kemudian kita marching. Nah kemudian jadi kita sampaikan kita harus satu nih, harus solid, ya kan. Memang sih saya melihat juga bahwa ini kan dinamis ya. Jadi situasinya dinamis lah. Kami juga percaya bahwa nggak mungkin lah Pak Surya Paloh itu sudah nyampaikan kepada publik terserah Pak Anies terus beliau mengingkari kan nggak mungkin. Nah terus kemudian juga siapa lagi calon lain-lainnya. Cuma memang kita ingatkan bahwa ini akan melalui proses. Nggak juga saat itu pasti AHY kan enggak. Tapi berproses, makanya namanya menjemput takdir. Oke, kenapa kemudian harus ada
pernyataan itu dari Sudirman Said, terus juga ada dari siapa Dadang Juliantara ya, yang merupakan orang perwakilan Anies harus di dalam ada, tim 8. Harus ada surat pernyataan itu. Begini, bukan harus ada pernyataan surat ini. Sebetulnya kan Pak Anies datang nih, kan begini. Kalau ini yang disampaikan ya oleh tim 8 dari Pak Capres waktu itu, beliau menyampaikan kepada Pak Anies, Demokrat ini tidak sedang berbicara AHY. Demokrat ini sedang berbicara satu platform perubahan, dua kemenangan. Nah dia pengen tahu kalau nanti misalkan jadi satu, itu calon pasangannya siapa? Jangan sampai itu menjadi titik lemah. Dalam tanda petik ya, disusupi. Itu kata kuncinya. Jadi jangan sampai disusupi. Nah itu sebenarnya concernnya. Nah tapi kan juga Pak Anies belum bisa tentu seketika bisa memutuskan kan. Maka dicarilah istilah tadi menjemput takdir itu, kita bersatu aja dulu. Ya kan? Nanti Nasdem, Pak Anies yang bekerja, termasuk meningkatkan elektoral Nasdemnya. Kan begini loh, bangunan koalisi itu kan tidak ansih hanya bicara pilpres loh. Iya. Apa juga pileg. Apalagi serentak. Juga bicaranya pileg. Tentulah harus ada keuntungan elektoral untuk Nasdemnya, untuk Demokratnya, dan untuk PKS. Nah inilah yang terus kemudian kan kalau sekarang ini Pak Anies misalkan ya, itu identiknya kan dengan PKS dan Nasdem. Tidak dengan Demokrat ya. Kalau sesuai dengan survei itu paling sekitar 39% pemilih Demokrat yang memilih Pak Anies. Terus Demokrat dapat elektoralnya dari mana? Nah inilah yang terus kemudian menjadi negosiasi. Nah akhirnya kemudian udah kita titik temu dulu. Terus kemudian Pak Anies menyampaikan seperti yang di surat ini. Beliau menyampaikan itu. Nah terus kemudian tugasnya tadi mengajak PKS. Kalau mencermati lagi peristiwa sejarahnya, itu kan seketika Demokrat juga bergerak. Waktu itu Demokrat dari tim 8 dan tim PKS dan tim Pak Capres berangkat ke Istanbul untuk menemui Ketua Majelis Syuro. Kemudian Ketua Majelis Syuro mengatakan, oke, ikut gabung. Maka terbentuklah Piagam Koalisi di tanggal 14 Februari. Ini adalah embrionya di sini. Jadi ini adalah lahir dari embrio di sini. Saya memang yang belum pernah saya tanyakan adalah apakah Pak Capres sendiri, Pak Anies, menyampaikan hal ini kepada Nasdem. Karena begini, dari sejak awal kita menyampaikan jangan ada siasat di dalam koalisi. Siasat itu dengan lawan, bukan di dalam koalisi. Nah itulah semangat itu yang kami terus sampaikan. Dan saya begini ya, saya tidak mau saling membantah di media itu. Suasana di tim 8 itu sangat guyup sekali. Bahkan sudah ada, wah ini jangan-jangan kamu mewakili partai ini loh. Kamu mau sampai segitu. Tapi kita tuh, karena yang kita lihat tuh bukan partai sebetulnya di tim 8 itu. Tapi masyarakat yang menginginkan perubahan. Ya, Bang, tadi kan Abang sudah sampaikan bahwa Demokrat tidak memaksakan AHY gitu. Tapi mungkin Abang boleh menjawab, ada persepsi atau ada semacam tudingan bahwa tim 8 ini adalah tim suksesnya AHY. Mungkin Abang bisa menceritakan apa yang terjadi di dalam gitu. Dan aku dengar memang di tim 8 ini pun sebetulnya ini ya, saling tuding-menuding tadi ya. Jangan-jangan ini dari tim sesnya ini gitu, Bang. Jadi kan begini, kembali lagi ya, ini kan embrionya, lahir piagam koalisi. Untuk tadi mematahkan bahwa tim 8 dari Demokrat bukan semata-mata tim suksesnya Mas AHY, boleh disampaikan ke Pak Sudirman. Saya adalah orang yang berusaha untuk memfasilitasi Pak Dirman bertemu dengan salah satu calon wakil presiden bukan dari Mas AHY. Siapa, Bang?
Yeni Wahid. sebut. Khofifah. Saya nggak boleh sebut. Khofifah Tapi ya. ada Bu, Gue menduga Khofifah nih, benar nggak? ya. Gue juga mendengar itu. ada Benar nggak Bang? Ya dulu aja ngapa sih? Susah gini, amat. ada Pak Sudirman di sini baru saya buka. Oh, oke. Tapi apa hasil? Supaya, Ya, apa hasil Ya nggak, penjem- ketemu jembatan? aja nggak mau. Oh. Berarti Khofifah. Kalau saya hanya AHY, saya hanya memaksakan AHY. Mungkin nggak saya melakukan itu. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Tapi saya bilang di sini ada Pak Dirwan, boleh buka itu. Namanya ya. Tapi kita coba fasilitasi. Bahkan ada kader Demokrat yang sangat dekat dengan calon wakil presiden itu juga berusaha memfasilitasi. Saya bilang ketemu aja dulu. Kan kalau pas pengantin ya, mau dipinang kan ya ditanya dong, mau kawin paksa kan. Jadi kalau misalkan itu iya, mungkin saya akan bawa, saya laporkan pada Demokrat. Ini ternyata ada calon yang lebih memenuhi kriteria bla 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 bla. Kan begitu. Ternyata kan tidak. Oke. Bahkan pada akhirnya itu kan Pak Capres sendiri yang mengatakan bahwa ini yang diperlukan syarat keberanian sebagai syarat ke-0. Iya. Karena yang lain mau ketemu saya aja takut. Abang pokoknya bocor halus ya. Iya. Beliau pernah ketemu dengan salah satu calon wakil presiden aja kan ganti mobil 4 kali ya. Namanya adalah Ya kan? Nah, kemudian ya kita coba rujuk ke piagam. Kriteria. Ya. Di ketiga nih. Membentuk pasangan yang mampu memenangkan pemilu dengan kriteria berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi. LSI itu Mas Ahy itu kan 22%. Cawapresnya Pak Anies. Nah, Pak Muhaimin berapa itu? Ya kan? Oke. Nah, kemudian dan tingkat kerentanan politik yang rendah. apa tuh Bang maksudnya Bang? Kalau membandingkannya dengan Muhaimin. Bang Rikan yang paling paham. Tapi sudah Berkait, pernah. ya. Ya. Itu syarat ke-1 loh. Syarat ke-0 keberanian. Oh. Nah, saya begini ya. Boleh saya menyampaikan pandangan subjektif saya. Tidak mewakili Demokrat. Kok ada tudingan memaksakan AHY sebagai capres? Jangan-jangan bagi Pak Anies yang penting nyapres. Padahal kan yang mau kita usung itu kan semangat keadilan, kesetaraan. Kalau yang diusung adalah keadilan dan kesetaraan, pastilah sebelum keputusan itu diambil, beliau akan mendudukkan dulu Demokrat dan PKS. Ini ada usulan dari Nasdem dan PKB. Yang benar begitu ya, kalau menurut Abang ya? Menurut saya. Oke, tapi kan kalau kita melihat ini kan sudah ada fakta baru nih yang muncul nih, bahwa pada Januari di situ sudah ada pernyataan dari siapa namanya 4 anggota tim 8 ya, 2 dari Demokrat dan 2 dari dari Anies Baswedan yang bilang bahwa Anies setuju untuk Mas Ahy jadi cawapres lah ya, mendukung lah kurang lebih seperti itu. Mengajak untuk menjadi pasangan. Nah ini kan bukan yang ini kan berarti yang surat yang beredar sebelumnya, yang surat tanda tangan dari Anies kan bukan yang pertama. Tulis tangan tuh Bang. Yang tulis tangan. Jadi begini. Ada berapa Bang? Ini saya sampaikan. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya ini dimulai dari